para kiai, para sesepuh yang ada di Desa Rancaikek dan semua yang ada di sini. Dan saya hormati keluarga besar mempelai wanita. Mohon maaf kami berserta rombongan banyak kerepotan. Dan yang saya hormati keluarga besar dan rombongan dari Tegal, keluarga mempelai wanita laki-laki, juga semua yang berada di sini, dan tanpa untuk pasangan pengantin baru ya, barakallahu lakuma wa baraka'alaikuma wa jama'a bainakuma bil khair. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak MC yang telah memberikan kesempatan kepada saya, karena saya mah orang Bandung ya, ora iso basa Jawa, jadi ya udahlah pakai bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Sunda mah mungkin tidak akan ngerti ya. Jadi berdirinya saya di sini mewakili Pondok Pesantren Tunanetra Tahfidz Tunanetra Samaan dan Sudul. Awalnya yang akan memberikan sambutan ini pembina yayasan, karena beliau sedang kurang fit, beliau tidak bisa hadir. Saya ingin mewakili beliau sampaikan salam ke semua hadirin yang ada di sini dan mohon maaf tidak bisa hadir ya. Mohon doanya agar beliau selalu diberi kesehatan, dan untuk kita semua yang ada berada di sini mudah-mudahan semuanya panjang umur ya, sehat walafiat dan bebas hutang. Percuma panjang umur sakit-sakitan banyak yang nagih beruat gitu. Ya, yang kedua, mudah-mudahan kita semua yang ada di sini selalu rezekinya lancar dan barokah, dan dimudahkan segala urusan kita dunia dan akhirat. Amin. Ya Bapak Ibu hadirin semua yang ada di sini, saya mewakili pihak pesantren mengucapkan selamat untuk pengantin baru, dan juga ikut senang, ikut bahagia karena kebetulan baik mempelai laki-laki maupun yang dan wanita juga dulu pernah mondok, pernah belajar di pondok kami. Pondok kami ini, meskipun pondok tunanetra, ada 5 program Ibu. Yang pertama, pondok tahfidz. Jadi semua santri yang datang wajib menghafal Quran. Yang kedua, pondok bahasa. Semua santri wajib belajar bahasa Arab Inggris. Yang ketiga, pondok sehat. Ya. Jadi santri wajib jaga kebersihan badan, pakaian, tempat tinggal, ya, agar tidak mudah sakit. Kemudian juga pondok IT, jadi biar sedikitlah melek teknologi, santri diwajibkan belajar komputer coding. Juga yang terakhir ada pondok mandiri. Jadi ya setidaknya mudah-mudahan pondok kami bisa mandiri, tidak mengandalkan orang lain. Santri-santrinya mungkin bisa masak, bisa nyuci sendiri ya. Gak tahu Mbak Wida dengan Mas Paris sudah bisa pasang gas sendiri nggak? Pasang gas bisa nggak? Bisa, alhamdulillah. Saya enggak, nggak bisa itu. Geri, apalagi kalau udah bersuara gitu ya. Nah, selain itu ada satu hal yang sebetulnya bukan program pondok kami, tapi berjalan secara alami, yaitu pondok jodoh. Entah kenapa banyak sekali santri yang datang belajar di pondok kami, ujung-ujungnya dapat jodoh. Nah, kalau untuk Mbak Wida, saya teringat syair Imam Syafi'i ya. Kurang lebih ya, saya tidak akan kutip semua, sebagian saja. Safir, ya, berpergianlah jauh atau merantaulah ya. Tajid iwadon aman tufarimu, karena di tempat merantau kamu akan mendapatkan ganti dari orang-orang yang ditinggalkan, orang tua, kawan, tetangga dan sebagainya kan. Nah, kata Imam Syafi'i, fa inni ra'aitu wuqufal ma'i yufsiduhu, karena aku melihat air yang diam itu justru menjadi rusak. In sahatoba wa illam yajri lam yakid. Kalau air itu mengalir, air jernih pasti jernih, tapi air meskipun jernih kalau dia diam akan membusuk. Wal asadu laula firaqul ardi maftarosat. Singa kalau dia diam di sarangnya, dia tidak akan mendapatkan mangsa. Wasahmu laula firaqul qausi lam yusib. Dan anak panah kalau dia diam di busurnya, dia tidak akan mengenai sasaran. Maka merantau lah. Tapi saya tadi malam banyak ngobrol, ternyata emang dari sini banyak yang merantau, bahkan sampai ke luar negeri ya. Luar biasa ya. Dan wasilah merantau ini Teh Wida, saya dapat pengalaman, dapat ilmu ya. Ternyata beliau dapat sekiranya yang saya anggap 3 hal. Pertama, beliau dapat ijazah sarjana ya. Jauh-jauh dari Kebumen ke Bandung, kurang lebih 240 kilo.
Pertama dapat ijazah sarjana. Yang kedua, beliau dapat syahadah hafizah Quran 30 juz. Mudah-mudahan mungkin ya. Dan yang ketiga, beliau dapat jodoh, dapat buku nikah. Wasilah merantau. Dan untuk Mas Faris, luar biasa. Ini juga harus dicontoh nih ya. Beliau itu menunjukkan satu hal yang saya ini nggak tahu ini nasihat atau apa. Yang jelas kurang lebih begini ya. Seorang perempuan tidak mencari laki-laki yang jago ngebut kebutaan sebagaimana film Fast and Furious. Tapi perempuan yang dicari dari laki-laki adalah laki-laki yang pasti dan serius. Udah dibuktikan oleh Mas Faris. Makanya ini nih gadis-gadis nih kalau ada laki-laki yang deket tanya dia serius atau tidak ya. Mas Faris itu kan mungkin awal dari sahabat, hitbah, ta'aruf, hitbah, nikah. Nggak pacaran lama, ngapain? Kalau cuma pacaran mendingan jangan ya. Apalagi kan ada kan pacaran lama, ujung-ujungnya putus sayang ya. Kita aja kan ya hubungan dengan leasingnya 3 tahun dapat PPKB biasanya. Ini pacaran lama, nggak dapat apa putus, nggak dapat apa-apa, paling juga dapat dosa ya, na'udzubillah. Makanya saya salut dengan Mas Faris dan mungkin bisa diikuti oleh pemuda yang lain ya. Kalau hubungan dengan perempuan itu harus pasti dan serius ya. Jangan kasih PHP ya. Nah, Mas Faris dan Teh Wida, tolong itu buku nikahnya tolong dijaga. Karena kalau hilang susah loh, nyari di mall, di Shopee, tapi nggak ada. Bapak aja alhamdulillah udah 8 tahun kurang lebih nikah. Alhamdulillah buku nikah saya simpan di tempat yang aman. Dan sampai sekarang saya belum berani untuk bikin buku nikah lagi, belum berani. Ya, jadi untuk Mas Faris ya tolong ya. Ada dia yang namanya nikah ya, sama dengan kehidupan tidak selalu manis, pasti ada pahitnya. Kalau jalan mah tidak selalu mulus, pasti ada onak duri, ada kerikil ya, itulah di sanalah ya fasobrun jamil ya. Jadi sabar itu emang indah ya. Dan biasanya mohon maaf sifat buruk pasangan kita itu akan mulai nampak ketika sudah lama bersama. Awal-awal pasti semua jaga image. Mungkin semua pernah yang ngalami di sini sampai menahan diri itu sampai mengeluarkan tenaga sampai keluar keringat dingin dengan pada pasangan kita masih baru. Karena apa? Ya sampai mengerahkan tenaga keluar keringat dingin daripada keceplosan buang angin. Malu jaga image lah. Tapi kalau udah lama biasanya ya bodo amat. Kadang mungkin sengaja dibulat-bulat nih gituin ke pasangan kita tuh. Jadi sifat buruk itu akan mulai nampaknya setelah lama. Ada sedikit cerita orang Cina, pasangan Cina ya memelihara anjing ceritanya. Ditanya tuh setelah sekian lama menikah kesannya seperti apa? Ya jawaban beliau yang indah itu tahun pertama. Karena ya kan sekalian beliau memelihara anjing maaf. Setiap beliau pulang, setiap saya pulang kata dia tuh disambut anjing saya menggonggong. Istri saya datang sambil tersenyum, menyapa dengan hangat sambil membawa sendal jepit. Lalu dia bilang, suamiku duduklah, biar saya lepas sepatunya, lepas kaos kakinya dan saya pasangkan sendal jepitnya. Tahun pertama. Tapi setelah 10 tahun kemudian begitu pulang, anjingnya yang bawa sendal jepit, istrinya yang menggonggong. Beda dikit pelayanannya ya. Ya itu harus sabar ya. Jadi seperti itulah ya jalan pernikahan gitu ya. Tidak selalu mulus ya. Dan ya sekali lagi mungkin saya mewakili pondok yang mengucapkan selamat untuk Mas Faris, Mbak Wida ya. Mudah-mudahan Mbak Wida dan Mas Faris itu selalu romantis, selalu harmonis. Kalau bahasa Sundanya runtut raut sauyunan. Ya, kalau bahasa ininya mungkin sakinah mawadah warahmah. Mungkin sekali-kali Mas Faris dan Teh Wida jalan-jalan makan di rumah makan atau restoran. Begitu ditanya oleh yang pelayan restorannya, menunya apa? Nah, Mas Faris menjawabnya sambil memegang tangan Mbak Wida, sambil berbisik di telinganya, menunya adalah menua bersamamu menuju surga sama kamu. Gitu. Keren, kan? Ya mungkin bisa juga lah oleh bapak-bapak yang lain. Oh ya, selain doa untuk kedua mempelai, saya juga mohon doa ya. Habis acara ini insya Allah saya bersama rombongan mau pulang kembali ke Bandung. Kemudian nanti ada juga yang pulangnya sekitar jam 10 malam, termasuk mungkin keluarga yang dari Tegal ini mau pulang.
Kami mohon doa mudah-mudahan semuanya selamat sampai tujuan. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata saya, kalimat saya kurang pantas, kurang inilah ya, kurang sopan saya di sini. Sekali saya mohon maaf. Al-afu minkum wa syukran katsiran ala dimanikum. Astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.